Puji Tuhan, shalom. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, kita berada di penghujung di bulan Mei saat ini, dan kita berada di momen yang sangat luar biasa, yaitu hari pencurahan Roh Kudus. Mari kita buka firman Allah di dalam Kisah Para Rasul pasalnya yang kedua. Kisah Rasul pasalnya yang kedua, ayat pertama sampai dengan ayatnya yang ke-14. Kisah Rasul pasalnya yang kedua, ayat pertama sampai dengan ayat ke-14. Kita akan baca secara bersama-sama. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit satu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Ayat 3, 2, 3. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Ayat 7, mereka semua tercegang-cegang dan heran lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercegang-cegang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ini? Tetapi orang lain menyindir mereka sedang mabuk oleh anggur manis. 14. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, hai kamu orang-orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. 15. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9. Tetapi itulah yang difirmankan dengan perantaraan Nabi Yoel akan terjadi pada hari-hari yang terakhir. Demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, Alkitab mengatakan Kisah 1 ayat 4, pada suatu ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa yang demikian katanya telah kamu dengar daripadaku. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, Alkitab mengatakan Tuhan Yesus yang melarang, bukan menganjurkan, tetapi saudara, ya saudara, ini sebuah anjuran, tetapi melarang. Ada kata melarang, saudara, untuk mereka meninggalkan Yerusalem. Karena Alkitab mengatakan pada hari Pentakosta Roh Kudus tercurah, open heaven, langit terbuka, dan sound from heaven, ada suara bunyi tiupan angin keras dan tampaklah. Jadi mereka dengar tiupan bunyi angin keras dan tampak, jadi mereka lihat. Ada yang mendengar, ada yang mereka lihat, yaitu lidah-lidah seperti nyala api turun bagi mereka masing-masing. Tidak ada yang terlewatkan, semua mendapatkan lawatan yang sama. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, Alkitab mengatakan dengan pencurahan Roh Kudus terjadi ayatnya yang ke-5, 6, 7, mereka mulai berbahasa-bahasa roh. Ya saudara, ada sesuatu hal yang Tuhan impartasikan, Tuhan sedang curahkan sesuai dengan janji Tuhan bahwa penghibur itu akan datang. Kalau ia datang, ia akan menyertai kamu. Dunia tidak dapat menerima dia, dunia tidak mengenal dia. Jadi orang yang hidup duniawi tidak bisa terima dia, tidak bisa kenal dia, tetapi kamu mengenal dia. Bahkan Roh Kudus itu akan diam di dalam kita sampai selama-lamanya. Nah, saudara yang dikasih dalam Tuhan, Alkitab berkata dalam ayat 14, maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu. Yang pertama, pencurahan Roh Kudus akan membangkitkan jenis pemimpin yang berbeda. Alkitab mengatakan saudara sedang bangkit para pemimpin yang bernama Petrus bersama dengan ke-11. Ada pemimpin yang jenis lain juga di sini. Yuk kita lihat Kisah 4 ayatnya yang ke-6.
ayat 5. Pada keesokan harinya, pemimpin-pemimpin Yahudi serta tua-tua dan ahli-ahli Taurat mengadakan sidang di Yerusalem dengan imam besar Hanas dan Kayafas, Yohanes dan Alexander dan semua orang lain yang termasuk keturunan imam besar. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, ada sedang ketika pencurahan Roh Kudus yang pertama, sedang bangkit jenis kepemimpinan yang berbeda. Jenis orang-orang pemimpin-pemimpin yang berbeda dengan pemimpin dunia. Hari itu ada imam besar yang namanya Hanas dan Kayafas. Tetapi Petrus dan 11 orang lainnya berbeda dengan Hanas dan Kayafas. Petrus dan Yohanes, kenapa saya katakan jenis pemimpin yang berbeda? Karena Alkitab mengatakan, saudara, sejak Roh Kudus dicurahkan, ya saudara, Petrus dan teman-teman memiliki hubungan yang langsung, memiliki saudara hubungan yang supranatural dengan Tuhan, ya, dengan menghubungkan gerejanya, karena gereja bukan saja institusi keagamaan. Dengar baik, gereja bukan hanya institusi keagamaan, gereja bukan hanya institusi organisasi. Kita ada di dunia, kita organisasi, kita keagamaan, tapi gereja adalah institusi kerajaan Allah. Gereja adalah tempat Roh Kudus akan bekerja lewat gereja, sehingga hal-hal yang ada di kerajaan sorga turun atas gerejanya. Jadi gereja bukan hanya institusi keagamaan biasa, tetapi gereja adalah institusi kerajaan Allah, di mana sesuatu yang besar yang Allah kerjakan, yang ada terjadi di awan supranatural, yang ada di sorga, akan pindah ke bumi lewat gereja Tuhan. Oleh sebab itu dibutuhkan jenis pemimpin yang berbeda dengan Hanas dan Kayafas. Saya mau katakan, saudara, Petrus dan Yohanes dan teman-teman bukanlah orang yang tidak pernah jatuh. Mereka adalah orang yang pernah kalah 50 hari yang lalu. Bahkan Petrus menyangkal Tuhan 3 kali. Kenapa mereka jatuh? Mari kita pelajari. Alkitab mengatakan dalam Markus pasalnya yang ke-9 ayat 33. Markus 9 ayat 33. Inilah yang menyebabkan mereka jatuh. Kemudian tibalah Yesus dan murid-muridnya di Kapernaum. Ketika Yesus sudah di rumah, ia bertanya kepada murid-muridnya, apa yang kamu perbincangkan tadi di tengah jalan? Ayat 34. Tapi mereka diam, sebab di tengah jalan tadi mereka mempertengkarkan siapa yang terbesar di antara mereka. Saudara, kenapa mereka jatuh? Karena ternyata saudara, mereka memiliki sifat di mana mereka bertengkar satu dengan yang lain. Mereka iri hati satu dengan yang lain. Mereka, saudara, ingin cari mana yang paling tenar, mana yang paling besar. Petrus mungkin berkata, saya yang paling besar karena saya pernah berjalan di atas air. Tapi Nathanael atau Bartolomeus bilang begini, belum tentu engkau yang besar. Karena Yesus berkata, akulah Israel sejati. Dan ketika berbicara kepadaku, langit terbuka. Oh, Andreas bilang dalam Yohanes 1 ayat 41, kamu memang berjalan di atas air, kamu memang melihat langit terbuka, tapi yang memperkenalkan kamu berdua kepada Tuhan adalah saya. Ya saudara, ya jadi saudara yang dikasih dalam Tuhan, masing-masing merasa diri terbesar. Dan selalu saya katakan, Yudas berkata, kalian semua boleh jalan di atas air, kalian boleh disebut Israel sejati, tetapi yang pegang uang adalah saya. Ya, sementara Yohanes murid Yesus berkata, kalian boleh pegang uang, kalian boleh jalan di atas air, tetapi sudah menjadi rahasia umum, yang paling dikasih Yesus adalah saya. Jadi mereka bertengkar, siapa yang terbesar. Yang kedua, apa sifat mereka? Markus pasalnya yang ke-10 ayat 36 dan 37. Dari sini kita belajar, saudara ya, pemimpin yang berbeda, saudara ya. Markus pasalnya yang ke-10 ayat 36 dan 37. Jawabnya kepada mereka, apa yang kamu kehendaki aku perbuat bagimu? Ayat 37. Lalu kata mereka, perkenankanlah kami duduk dalam kemuliaan-Mu kelak, yang seorang lagi di sebelah kanan, yang lain di sebelah kiri. Ayat 38. Tapi kata Yesus, kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum dan dibaptis dengan baptisan yang harus aku terima? Nah, sementara murid yang lain ingin duduk di kanan, yang lain ingin duduk di kiri. Saudara bayangkan. Jadi ini kita melihat jenis kepemimpinan yang berbeda. 50 hari sebelumnya mereka pernah kalah. Kenapa mereka
mereka jatuh? Karena yang pertama, mereka bertengkar, ingin menjadi siapa yang paling hebat di antara kita. Yang kedua, mereka bertengkar, siapa orang dekat Tuhan, you atau you. Itu sebabnya mereka jatuh. Karena itu adalah perkara-perkara duniawi. Tetapi saudara tahu, 50 hari kemudian terjadi sebuah kebangkitan yang besar. Orang-orang yang pernah jatuh ini diubahkan oleh Tuhan. Bukan berarti mereka tidak pernah gagal, bukan berarti mereka tidak pernah salah. Tapi saya melihat di sini Tuhan melakukan apa yang dinamakan Lukas pasalnya yang kelima ayat 36 sampai 38. Yuk kita lihat apa yang Tuhan buat. Lukas pasal 5 ayat 36 sampai 38. Ayat 37 saja. Demikian juga tidak seorang pun mengisikan anggur yang baru ke dalam kantong kulit yang tua. Karena jika demikian anggur yang baru itu akan mengoyakkan kantong itu, dan anggur itu pun akan terbuang, kantong itu pun hancur. Ayat 38. Tapi anggur yang baru harus disimpan dalam kantong yang baru pula. Saudara, firman Allah berkata anggur yang baru, bicara tentang Roh Kudus, harus disimpan di kantong anggur yang kirbat, ya, yang baru. Tidak boleh yang tua, tidak boleh yang lama. Bagaimana caranya? Ini gambaran apa? Roh Kudus harus disimpan, harus ada dalam hati yang sudah diperbaharui. Yang lama itu harus dilalukan. Kenapa? Kalau tidak, saudara, ya, saudara, kantong anggur yang tua itu tidak bisa menahan anggur yang baru. Nah, bagaimana cara untuk memperbaiki kantong anggur yang tua jadi baru? Ya, saudara, kantong anggur yang tua jadi baru. Dengan cara apa? Direndam. Direndam. Saudara ya, ini menggambarkan apa? Biarlah hidup kita hari-hari ini Tuhan rendam dalam firman-Nya. Biarlah hidup saya dan saudara hari-hari ini Tuhan benahi lewat firman-Nya. Biarlah Tuhan ubahkan hidup kita. Biarlah Tuhan, saudara, kritik hidup kita. Biarlah Tuhan bawa hidup kita untuk apa? Terus dibenahi. Terus untuk bongkar semua yang lama. Karena apa? Karena Tuhan mau kasih anggur yang baru. Alkitab mengatakan anggur yang baru harus disimpan dalam kantong anggur yang baru pula. Makanya Alkitab bilang, segala tulisan yang diilhamkan Allah bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang dalam kebenaran. Ketika dikatakan saudara mengajar, kita oke. Tapi ketika bilang menyatakan kesalahan, kita mulai mundur. Karena tidak ada seorang pun, ya saudara, yang mau kesalahannya orang lain tahu. Kalau boleh dia sembunyikan, saudara ya. Tapi firman Allah berkata biarkan hidup kita. Ibrani 4 mengatakan ayat 12 kalau tidak salah. Boleh dislaidkan. Ya, firman Allah itu seperti pedang tajam, ya. Seperti pedang yang bermata dua. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Tuhan terus merendam para murid selama 40 hari dalam Kisah 1 pasalnya yang keempat, ayat 4. Dia terus berulang-ulang menyampaikan firman tentang kerajaan Allah. Dan ketika dia menyampaikan firman Allah, kadangkala menegur, kadangkala mengajar, kadangkala menyatakan kesalahan, kadangkala mendidik dalam kebenaran dan memperbaiki kelakuan. Kadangkala tajam seperti pedang. Nah, ada dua kondisi yang Alkitab tulis. Ketika firman Allah disampaikan, saudara, sama-sama isi firmannya sama, tapi reaksinya berbeda. Mari kita lihat di dalam Kisah Para Rasul, pasalnya yang kedua ayat 36. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul yang lain, apa yang harus kami perbuat? Saudara-saudara, ini 3.000 orang. Saudara ya, mari kita lihat versi Inggrisnya, Kisah 2 ayatnya yang ke-37. Kita lihat King James-nya. Ya saudara, King James-nya. Kisah 2 ayatnya yang ke-37. Now when they were preached
preach apa? Khotbah in their heart and said unto Peter and to the rest apostles, men, brethren, what shall we do? Ayatnya yang ke sebentar. Ketika mereka mendengar hal itu, ya saudara, they were pricked. Nah, mari kita lihat saudara ayatnya, ini King James NKJV, New King James. Sambil menunggu kita lihat dulu di dalam Kisah 7 ayatnya yang ke 54. Kisah 7 ayat 54. Ketika anggota-anggota Mahkamah Agama itu mendengar semuanya itu, sangat tertusuk hati mereka. Maka mereka menyambutnya dengan gertakan gigi. Mari kita lihat bahasa Inggrisnya, New King James. Ketika when they heard these things, they were cut to the heart. Saudara, ada kata apa? Cut to the heart. Hati mereka apa? Teriris. Hati mereka apa? Terpotong. Saudara ya, ini khotbahnya mirip. Yang tadi khotbahnya daripada apa? Saudara, yang khotbahnya tadi adalah Petrus. Petrus bilang begini, Tuhan Yesus yang ngoni disalibkan, orang Manado bilang, yang kamu salibkan itu, ya, yang kamu salibkan itu Tuhan Yesus yang kamu salibkan. Wah, sementara Stefanus sama, tapi orangnya berbeda. Dia khotbah kepada imam-imam kepala. Dia bilang apa? Orang benar, ayatnya yang ke 52. Kisah Rasul 7 ayat 52. Siapakah dari nabi-nabi yang tidak dianiaya oleh nenek moyangmu? Bahkan mereka membunuh orang-orang yang lebih dahulu, memberitakan tentang kedatangan orang benar. Siapa itu? Yesus. Yang sekarang telah kamu khianati dan kamu bunuh. Saudara, pesan yang sama disampaikan kepada orang yang berbeda. Yang pertama disampaikan kepada 3.000 orang. Yang 3.000 sekalipun hati mereka sama. Saya sudah lihat ya saudara di New King James, ada kata hati mereka terpotong di Kisah 2. Mereka katakan, lalu kita mau bikin apa? Petrus bilang, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis. Mereka menerima perkataan. Tapi kepada imam-imam kepala, ketika dengar firman yang sama, mereka bilang apa? Lempari batu itu Stefanus. Firman yang sama, tetapi saudara, direspon dengan hati yang berbeda. Yang lain bertobat, yang lain bunuh Stefanus. Firman yang sama, sama-sama ketika firman datang, cut to heart. Rasa-rasa terpotong ini hati. Ketika firman Tuhan sampai, kadangkala ketika firman Tuhan datang, membuat hati kita saudara seakan-akan tidak bisa terima. Karena firman terlalu keras. Karena firman membongkar sifat kita yang orang lain mungkin tidak tahu. Karena firman sedang membenahi hidup kita. Tapi saudara yang dikasih dalam Tuhan, Alkitab mengatakan, yang satu memiliki materi hati yang terbuka dan bertobat, tapi yang lain marah. Bagaimana dengan kita? Ketika kita dengar firman Tuhan yang sifatnya membongkar, yang sifatnya memotong, yang sifatnya membenahi hidup kita, apakah kita berkata amin Tuhan, ataukah kita tidak bisa terima? Ini yang namanya kantong anggur yang tua. Tidak bisa Tuhan mau perbarui, tidak bisa menerima anggur yang baru. Kenapa saudara? Karena ketika Tuhan membongkar, ketika Tuhan memperbaiki, ketika Tuhan membenahi, kita tidak bisa terima. Tapi saudara lihat, ada orang-orang, 3.000 orang. Petrus khotbah, saudara belak-belakan. Petrus bilang, ini tuh Tuhan Yesus yang hendak bunuh. Nama itulah yang telah bergerak di tengah-tengah kamu lewat tanda-tanda mujizat-mujizat yang dinyatakan Allah di tengah-tengah kamu. Dia yang telah kamu salibkan. Dialah Yesus Kristus Tuhan, sumber keselamatan. Mereka ketika dengar itu, Petrus bilang, kamulah yang bunuh Yesus. Hati mereka terpotong. Tapi hari itu mereka sadar.
Saudara yang dikasih dalam Tuhan, sekali lagi, sementara imam-imam kepala, Stefanus khotbah, mereka lempar batu itu Stefanus. Materi yang sama, tetapi direspon oleh orang-orang yang memiliki hati yang berbeda. Inilah yang dimaksud dengan anggur yang baru. Harus disimpan di kantong anggur yang baru, di kirbat yang baru. Nah saudara, Alkitab mengatakan, saudara, ada jenis kepemimpinan yang berbeda. Petrus dan Yohanes bukan tidak pernah salah, tetapi ketika Tuhan ajari, ketika Tuhan benahi, ketika Tuhan proses, ketika Tuhan ajarkan, mereka berkata, siap Tuhan. Inilah orang-orang, sementara Hanas dan Kayafas dan teman-teman tidak mau dengar firman, tidak mau diubah oleh Tuhan, tidak mau dibenarkan oleh Tuhan, tidak mau hidup mereka dibenahi. Pemimpin yang berbeda, yang dapat mengakses kuasa supranatural dari surga, adalah pemimpin yang siap ketika Tuhan ubah dia, ketika Tuhan bentuk dia. Saya percaya itulah saya dan saudara. Itulah sebabnya mereka bisa bangkit. Kenapa? Karena mereka sudah bertobat. Ketika mereka bertobat, Roh Kudus mereka terima. Ya saudara, kenapa? Alkitab bilang begini, ada 3 jenis kepemimpinan di dalam 1 Korintus pasalnya yang kedua. 1 Korintus pasal 2 ayat 14. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari Roh Allah, karena hal itu baginya adalah satu kebodohan, dan ia tidak dapat memahaminya, sebab hal ini hanya dapat dinilai secara rohani. Kemudian Alkitab bilang di dalam ayatnya pasal 3 ayat 1. Dan aku saudara-saudara pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, tapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Ayat 2. Susulah yang kuberikan kepadamu bukanlah makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya, dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya, karena kamu masih manusia duniawi. Sebab jika di antara kamu ada iri hati, perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi? Ada pemimpin duniawi, ada pemimpin manusiawi, tetapi ada pemimpin rohani. Inilah jenis kepemimpinan yang harus Tuhan rombak hari-hari ini. Jenis kepemimpinan duniawi yang bergerak-gerak dengan cara apa? Hidup duniawi. Itu tidak ada bedanya dengan dunia. Kalau kita pemimpin gereja, kalau saudara-saudara adalah para pemimpin anak-anak Tuhan yang hidup secara duniawi, itu tidak ada bedanya dengan orang dunia. Yang kedua, Alkitab bilang ada manusia duniawi, pemimpin yang berpikir bukan karena iman, tetapi selalu pertimbangan manusiawi, selalu yang ada manusiawi. Makanya saudara, Tuhan rombak semua itu. Kenapa? Karena di atas ada jenis pemimpin yang bisa menerima yang dari roh. Ayatnya yang ke-15, 1 Korintus 2 ayat 15. Tetapi manusia rohani atau ilahi menilai segala sesuatu. Tuhan bilang begini, kalau masih ada iri hati, kalau masih ada persaingan, kalau masih ada pertengkaran, itu menunjukkan bahwa engkau adalah seorang pemimpin yang duniawi. Itu menunjukkan bahwa engkau adalah pemimpin manusiawi. Ya, bahkan mungkin saya tambahkan satu, pemimpin agamawi. Yesus bilang kepada orang Saduki, orang Farisi, kamu pakai jubah panjang-panjang, kamu melayani doa panjang-panjang, tapi hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada apa yang engkau doakan. Cuma di bait Allah engkau terlihat kudus, tetapi di luar bait Allah kehidupanmu adalah kehidupan yang bobrok. Itulah agamawi. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, tapi hatinya jauh. Hari ini Tuhan mau rombak semua pemimpin agamawi, manusiawi, duniawi, karena Tuhan punya jenis pemimpin yang baru, yaitu pemimpin ilahi, yaitu pemimpin rohani. Saya berdoa bahwa dengan pencurahan Roh Kudus telah bangkit jenis kepemimpinan yang berbeda. Tuhan telah menemukan orang-orang yang hidupnya adalah hidup secara rohani, hidup secara ilahi. Engkau tidak akan sama lagi dengan dunia ini. Kenapa? Karena kita dibedakan. Kita harus hidup berbeda, karena Tuhan bilang begini, kalau engkau berbeda dengan dunia ini, maka aku akan membuat perbedaan antara orang yang beribadah
tidak. Antara orang benar dan orang fasik. Dan itu akan terjadi pada akhir zaman, kemenangan terakhir. Saudara akan lihat perbedaan. Kalau saya dan saudara berbeda dengan dunia ini, berbeda. Saya tidak bicara pemimpin hanya pendeta, tidak. Tapi pemimpin adalah bicara pemimpin komsel, pemimpin rumah tangga. Engkau yang Tuhan tentukan apa menjadi pemimpin di antara teman-temanmu, menjadi pemimpin di tengah kolega-kolega bisnismu, menjadi pemimpin di mana engkau berada. Tuhan sedang mencari engkau, Tuhan sedang membangkitkan engkau. Seperti dia membangkitkan Petrus, dia bilang, Petrus, stop jadi pemimpin duniawi. Kalian suka iri hati kan satu dengan yang lain, suka bertengkar kan satu dengan yang lain. Kali ini ketika Roh Kudus dicurahkan, engkau hidup secara berbeda. Kenapa? Karena aku akan membedakan engkau. Pada saat saudara lihat perbedaan yang Tuhan buat, ketika Musa pemimpin yang berbeda muncul, maka Tuhan membuat perbedaan antara orang Mesir dan orang Israel. Kenapa? Karena Tuhan mendapati ada pemimpin seperti Musa yang hidup berbeda. Makanya saudara, di Mesir ada tulah, tetapi di Israel tidak. Di tanah Goshen tidak. Saudara lihat Yusuf, pemimpin yang bangkit. Dia bukan saudara pemimpin sebagai pendeta, bukan. Dia malah seorang pengusaha, malah dia adalah seorang orang pemerintahan. Saudara yang dia Alkitab mengatakan hidup secara berbeda. Orang lain bersinah itu, apalagi di Mesir, itu adalah hal yang biasa. Tetapi dia hidup secara berbeda, makanya dia dibedakan. Akibatnya, saudara, bangsanya dapat berkat. Ketika semua kelaparan, orang Israel dipelihara. Kenapa? Karena ada Yusuf. Ingat Ishak. Ishak hidup di masa kelaparan besar. Tapi Tuhan bilang, Ishak, jangan lari ke Mesir. Apa yang engkau tabur, engkau bertambah kaya. Kian lama kian kaya. Bahkan, saudara, sumur yang digali Ishak, setiap kali Ishak menyentuh sumur dengan tangannya, orang ambil, sitnah. Dia katakan sitnah, kenapa bertengkar? Dia bilang ambil saja. Kedua, Esek, mereka berkelahi juga. Ya, dia gali yang lain. Karena mereka bilang, loh, apa bedanya tangan yang sama? Tapi kalau dia gali berhasil, kalau tidak, saya tidak. Kenapa? Karena engkau hidup secara duniawi, Ishak hidup secara rohani. Hari ini, Tuhan mengingatkan kepada saya dan saudara. Saya merenungkan firman ini. Dan Tuhan sedang berkata, nak, katakan, aku mencari pemimpin yang berbeda. Pemimpin yang ingat, tidak hidup secara manusiawi. Tidak hidup seperti duniawi pada umumnya. Tidak hidup agamawi, tapi hidup secara rohani. Dan engkau akan melihat, ada langit yang terbuka. Ya, saudara lihat, ketika Petrus, Yohanes, 120 orang berkumpul, langit terbuka. Kenapa? Karena mereka hidup secara rohani. Bilang kiri kanan saudara, hidup secara ilahi. Hidup yang berbeda. Ya, kalau kita anak Tuhan, tapi hidup duniawi, hidup manusiawi, ketika dunia digoncangkan, kita pun akan tergoncangkan. Karena kita mengambil sistem dunia, bukan sistem kerajaan. Karena di sistem kerajaan tidak ada pekerjaan duniawi, tidak ada pekerjaan manusiawi, apalagi agamawi. Yang ada di surga adalah yang ilahi. Tuhan bentuk kita hari-hari ini. Tuhan bawa saya dan saudara, ingat dengan baik pesan firman Tuhan ini. Oh saudara, ada pemimpin Hanas, Kayafas, tapi mereka hanya berkuasa. Di mana? Saudara, di daerah itu. Mereka tidak pernah punya akses supranatural. Mereka tidak mempunyai pertolongan yang lebih besar. Kenapa? Karena mereka hidup secara duniawi. Tapi hari ini saya berdoa, apa yang kita lewati? Apakah jalan buntu? Ingat, ketika ada pemimpin rohani yang hidup secara ilahi, laut pun bisa terbelah. Sungai pun bisa kering. Ya, burung gagak pun bisa bawa makanan. Kenapa? Karena dia adalah pemimpin yang berbeda. Saya berdoa, biarlah bangkit atas Indonesia, bangkit atas gereja Tuhan, orang-orang yang hidup secara berbeda, orang-orang yang tidak hidup secara duniawi. Hari-hari ini ngeri duniawi. Ya, orang-orang hidup pornografi, orang-orang hidup dalam percabulan, persundalan, tidak semua yang di FB, tetapi rata-rata pada umumnya. Janganlah anak-anak Tuhan hidup sama. Karena apa? Karena firman Allah berkata, bangkitlah, menjadi teranglah. Kenapa? Terang ada di sini. Kabar sukacita atau kabar buruk, kegelapan akan ada di dunia. Kegelapan akan semakin pekat. Kegelapan, kekelaman menutupi seluruh bumi. Tapi terang Tuhan ada atas gerejanya. Biarkan gereja Tuhan diliputi terang ilahi.
Ketika terang itu datang, semua menyingkir. Saudara, yang ketiga, pemimpin yang berbeda adalah pemimpin yang berdoa. Alkitab mengatakan, Musa berkata, apa yang membedakan kita dengan bangsa lain? Jika engkau berjalan bersama-sama dengan kami. Mari kita buka Markus pasal 14. Anak-anak muda, hiduplah secara berbeda. Engkaulah pemimpin hari-hari ini yang Tuhan tentukan atas bangsa ini. Markus pasalnya yang ke-14 ayat 38. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tapi daging lemah. Kemudian ayatnya yang ke 37. Setelah itu ia datang kembali dan mendapati ketiganya sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, Simon, sedang tidurkah engkau? Tidakkah engkau sanggup berjaga-jaga 1 jam? Ayat 39. Lalu ia pergi lagi dan mengucapkan doa yang itu juga. Dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur. Ayat 41. Kemudian ia kembali untuk ketiga kalinya. Saudara, ini pemimpin yang berbeda. Kenapa? Karena dia telah mengingatkan, dialah Kristus, bahwa ketika engkau dalam pencobaan, berdoalah minimal 1 jam. Tapi Alkitab bilang, ayat 33-34, dan ia membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes sertanya. Ia sangat takut dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih. Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah. Kalau saudara baca teliti, Tuhan bilang apa? Berjaga-jagalah 1 jam. Tapi dia ulang kedua kalinya. Dia pergi berdoa lagi. Kemudian dia balik lagi untuk kedua kali. Kemudian dia balik lagi sampai 3 kali. Apakah keadaan kita hari ini seperti ayat 33? Takut, gentar, sedih, mau mati? Tuhan bilang 3 kali 1 jam, 3 jam. Alkitab bilang, Tuhan Yesus bilang, tidak sanggup kamu berjaga-jaga 1 jam saja. Tapi ini lagi dalam pencobaan besar. Yesus pergi lagi berdoa, ulang balik lagi kedua kali, ulang balik lagi sampai ke 3 kali. 3 kali 1 berapa? 3 jam. Pemirsa yang lagi sedih, yang lagi gentar, yang lagi takut, Tuhan kasih solusi. Berdoalah. Amin. 3 kali 1 jam. 3 jam. Pagi berdoa, siang 1 jam, malam 1 jam. Saudara, kenapa? Saya lagi sedih, saya lagi gentar, saya lagi takut, saya lagi sakit. Berdoalah. Amin. Saudara, ini jenis pemimpin yang berbeda. Sejak hari itu, saudara lihat sebelumnya mengantuk sekali, orang Manado bilang Petrus dan teman-teman. Tapi sejak dicurahkan Roh Kudus, ada masalah, mereka berdoa sampai goyang tempat itu. Kisah pasal 4. Mereka berubah. Amin. Alkitab bilang, Kisah pasal 4 ayat 31. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul. Ya saudara, sementara mereka, Kisah 4 ayat 31, bukan Markus 3. Dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Kenapa? Karena pada saat itu mereka diancam. Petrus dulu penako. Waktu hamba perempuan tanya, kamu kenal Yesus? Oh enggak, sungguh mati enggak, orang Manado bilang. Tapi sejak Roh Kudus dicurahkan, ada roh keberanian. Dan roh keberanian itu turun, kenapa? Karena dia telah bangkit dalam kuasa doa. Takut apa hari ini? Berdoa. Amin. Takut mati? Berdoa. Ya. Takut habis apa? Habis beras, habis damai sejahtera. Berdoa. Tuhan kasih solusi bagi kita. Berdoa. Ini jenis kepemimpinan yang berbeda. Sejak hari itu Petrus tidak sama. Saya teliti, oh ini Petrus, oh lain dia. Kenapa? Karena Roh Kudus ada dalam hidupnya.
Kisah 10 bilang begini. Kisah 10 ayatnya yang ke-9 kita lihat. Keesokan harinya, ketika ketiga orang itu dalam perjalanan dan sudah dekat kota Yope, kira-kira pukul 12 tengah hari, naiklah Petrus ke atas rumah untuk berdoa. Nah, ia merasa lapar dan ingin makan, tetapi sementara makanan disediakan, tiba-tiba rohnya diliputi kuasa ilahi. Saudara lihat. Dan Alkitab bilang apa? Tampak olehnya langit terbuka, open heaven. Ya saudara, lihat. Kuasa doa dari seorang Petrus, ya saudara, membuat langit terbuka. Makanya hari-hari ini berdoalah. Bahkan Petrus ulang di Kisah 11 ayat 4, ayat 5. Kisah 11 ayat 5. Aku sedang berdoa di kota Yope, tiba-tiba rohku, Kisah 11 ayat 5, rohku diliputi kuasa ilahi. Dan aku melihat satu penglihatan. Saudara lihat, ketika kita berdoa, sesuatu terjadi di alam rohani. Bahkan roh kita Tuhan perbaharui. Roh kita diliputi oleh apa? Kuasa ilahi. Bahkan tadi kita melihat ketika Petrus berdoa, langit terbuka. Dulunya 1 jam Petrus mengantuk, nyandak sampai 1 jam. Tapi sejak Roh Kudus dicurahkan, bangkit pemimpin-pemimpin yang berdoa. Amin. Haleluya. Bilang kiri kanan saudara, engkaulah orangnya. Jadi kalau ada doa datang. Ya, saudara, kenapa Tuhan hendak lakukan sesuatu? Kisah Rasul pasal 12. Kisah Rasul pasal 12 bilang begini, saudara. Ayat 5. Demikianlah Petrus ditahan dalam penjara, tapi jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Allah. Akhirnya kita lihat Petrus bebas kan? Ayat 12 bilang, dan setelah berpikir sebentar pergilah ia ke rumah Maria, ibu Yohanes yang disebut juga Markus. Di situ banyak orang berkumpul dan berdoa. Dan ketika ia mengetuk pintu gerbang, datanglah seorang hamba perempuan bernama Rode untuk mengetahui siapa yang mengetuk itu. Ia terus mengenal suara Petrus, tapi karena girangnya ia tidak membuka pintu. Saudara tahu, Petrus sedang berada di penjara, tapi dikawal. Ada pasukan yang ikut membelenggu diri supaya kalau Petrus bergerak mereka pun terbangun. Ini mustahil, tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kalau kita berdoa, apa yang tidak mungkin bisa menjadi mungkin. Dan saudara lihat, yang mereka doakan Petrus, betul? Petrus bebas tidak? Bebas, tapi yang terjadi 2 hal. Yang pertama, Petrus dari penjara. Yang kedua, ayatnya memberi sambungan di dalam ayatnya yang ke-21. Dan pada satu hari yang ditentukan, ini bersambung saudara. Ya, pada satu hari yang ditentukan, Herodes mengenakan pakaian kerajaan, lalu duduk di atas tahta dan berpidato kepada mereka. Dan rakyatnya bersorak membalasnya, ini suara Allah dan bukan suara manusia. Dan seketika juga ia ditampar malaikat Tuhan, karena ia tidak memberi hormat kepada Allah. Ia mati dimakan cacing-cacing. Yakobus sudah dibunuh oleh Herodes. Tapi kuasa doa, saudara, membuat bukan cuma Petrus lepas dari Herodes, tapi memukul pukulan balik. Herodes mati. Pertama mereka tertekan. Kenapa? Karena Petrus dibelenggu. Tapi ketika mereka mulai berdoa, mereka berdoa hanya untuk kelepasan Petrus. Tapi firman Allah berkata, bagi dia yang melakukan jauh lebih banyak daripada apa yang kita doakan dan pikirkan. Saudara tahu, sekali saudara berdoa, Tuhan melakukan jauh lebih banyak. Yang mereka minta Petrus lepas, tapi yang Tuhan buat Petrus lepas, Herodes mati. Kuasa doa, tadinya mereka ditekan Herodes, tapi kuasa doa bukan membuat mereka tertekan, tapi mereka memukul balik Herodes. Saya berdoa, tekanan apa yang menekan hidupmu? Sekali engkau berdoa, akan ada pukulan balik bagi musuh. Akan ada pukulan balik bagi musuh. Saudara tidak akan lagi tertekan, malah dia yang kalah. Oleh sebab itu saudara, berdoalah.
Berdoalah, karena doa akan melakukan jauh lebih banyak daripada apa yang kita doakan dan kita pikirkan. Sekali lagi dengar baik. Saudara mendapatkan pesan ini. Tuhan berkata, kalian hanya mengharapkan Petrus bebas, tapi yang aku lakukan jauh lebih dari itu. Bahkan aku akan buat hantaman balik kepada musuh ketika kalian berdoa. Bukan cuma Herodes membebaskan, tapi Herodes harus mati. Iblis apa yang menekan hidupmu? Iblis apa? Roh ketakutankah? Roh kematiankah? Saudara tahu, bukan hanya kita terbebas, tapi roh-roh jahat itu akan lari terbirit-birit dari kehidupan kita. Kenapa? Karena kita berdoa. Jadi ingat dengan baik. Yang pertama, jenis kepemimpinan yang siap dibentuk. Yang kedua adalah jenis kepemimpinan yang tidak hidup duniawi, agamawi, manusiawi, tapi hidup secara rohani. Yang ketiga, pemimpin yang berbeda adalah pemimpin yang berdoa. Pastikan hidup kita hari-hari ini hidup karena kuasa doa, hidup dari iman, hidup karena kuasa firman. Paulus dilatih Tuhan sedemikian rupa. Bahkan yang keempat, jenis kepemimpinan yang berbeda adalah membangun dan menghasilkan pemimpin-pemimpin baru. Alkitab bilang, mari kita lihat Kisah pasal Kisah pasal 6 maksud saya. Mau pilih diaken untuk kasih makan orang janda-janda. Ayat 3. Karena itu saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal baik dan yang penuh roh dan hikmat, supaya kamu mengangkat mereka untuk tugas itu. Usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat. Lalu mereka memilih Stefanus, seorang yang penuh iman dan Roh Kudus, dan Filipus, Prokorus, Nikanor, Timon, Parmenas, dan Nikolaus, seorang penganut agama Yahudi dari Antiokhia. Mereka itu dihadapkan kepada rasul, lalu rasul-rasul itu pun berdoa meletakkan tangan di atas mereka. Saudara, pemimpin yang berbeda akan menghasilkan pemimpin yang juga radikal. Alkitab berkata diangkat 7 diaken. Apa itu diaken? Urus-urus pemberian diakonia. Tapi ini bukan diaken sembarang diaken. Alkitab mengatakan di situ ada Stefanus. Siapa Stefanus? Memberitakan Injil sampai mati. Ini orang-orang luar biasa yang Petrus dan teman-temannya hasilkan. Saudara, yang kemudian siapa Filipus? Filipus menginjil di satu kota Samaria. Semuanya bertobat. Kalau kita jenis pemimpin yang berbeda, saudara dan saya akan lihat, akan mulai muncul pemimpin-pemimpin yang baru. Akan mulai muncul pemimpin-pemimpin yang Tuhan bawa next level. Jangan sampai pemimpin-pemimpin yang bersama-sama dengan kita, orang-orang yang bersama-sama dengan kita adalah orang-orang yang biasa saja. Tetapi orang-orang yang luar biasa, orang-orang yang memiliki keradikalan. Radikal di sini artinya radikal cinta Tuhan, bukan radikal melakukan perbuatan teroris, saudara ya. Tapi orang-orang yang memang segenap hati, segenap ikut Tuhan. Mereka bukan orang sembarangan. Mereka memang diakon. Mungkin jadi asyar, mungkin jadi penerima tamu, mungkin jadi kostor. Mungkin orang bilang, ya mereka singers, mereka pemain musik. Tapi mereka bukan orang sembarangan. Mereka orang-orang yang bergerak secara rohani, memiliki kuasa dan otoritas di alam roh. Karena kalau kamu menerima Roh Kudus, kamu akan menerima kuasa. Dan kamu akan menjadi saksi. Yang berikut, Tuhan mengingatkan begini. Ketika saudara ada pemimpin yang berbeda, akan melahirkan orang-orang yang berbeda. Nah, termasuk Alkitab bilang begini. Kisah Rasul pasalnya yang ke-4, ada seorang yang disebut Barnabas. Kisah 4 ayat 36. Demikian pula dengan Yusuf yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas. Artinya anak penghiburan, seorang Lewi dari Siprus. Alkitab mengatakan, saudara, Barnabas disebut anak penghiburan. Kalau di tengah rasul ini anak ini. Kenapa? Dia jual semua DP milik, dia persembahkan di kaki rasul, dia cukupi semua kebutuhan. Ini anak penghiburan, anak bawang ini, saudara ya, anak disayang-sayang oleh para rasul. Tapi saudara tahu, dalam perjalanan waktu, ketika pekerjaan roh bekerja, Kisah 13 mengatakan, pada waktu itu dalam jemaat Antiokhia ada beberapa nabi dan pengajar, yaitu Barnabas. Saudara lihat,
yang tadinya anak bawang, yang tadinya yang mempersembahkan, dia cuma punya harta. Hari itu dia belum ada karunia apapun. Tapi saudara lihat, lewat berjalannya waktu, dia menjadi nabi. Dia menjadi pengajar. Tuhan bawa kerohaniannya jauh lebih besar. Bahkan para rasul mengakui ada nabi di antara kita. Siapa nabi itu? Nabi itu adalah orang ini yang dulunya biasa saja, tapi sekarang sudah menjadi luar biasa. Yang dulunya orang mengatakan, oh ya, di karunia rohani dia bisa bikin apa selain bawa persembahan. Tapi saudara lihat, sekarang dia menjadi nabi. Bahkan menjadi pengajar. Tuhan telah tabiskan dia, Tuhan telah lantik dia. Makanya saya katakan, ya, saya tidak heran jika di Kingdom Vision akan bangkit para pengajar, akan bangkit para nabi, akan bangkit orang-orang radikal yang apa? Mencintai Tuhan lebih dari dunia ini. Akan bangkit orang-orang yang sungguh-sungguh dengan Tuhan, yang berbeda dengan dunia ini. Itulah sebabnya kita harus jadi pemimpin yang berbeda. Kita harus banyak berdoa. Kita harus bertindak secara ilahi, hidup secara ilahi. Dan Alkitab mengatakan kita harus dibenahi Tuhan. Kita harus dimurnikan Tuhan. Karena ketika kita berada di level tertentu, Tuhan akan tarik jemaat yang biasa naik level. Kenapa? Karena Roh Kudus sudah dicurahkan atas mereka. Saudara, ini yang pertama. Yang kedua, yang terakhir. Alkitab mengatakan, mari kita balik ke Kisah Rasul pasal 2. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit satu bunyi. Ada bunyi, bahasa Inggris sound from heaven. Ada firman Tuhan datang. Dan bilang ayat 14, maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul. Dan Alkitab bilang ayat 17, akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anakmu laki-laki akan bernubuat, teruna-teruna mendapat penglihatan, orang-orang yang tua akan mendapat mimpi. Atas hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari itu, dan mereka akan bernubuat. Saudara, ketika Roh Kudus dicurahkan, maka ada aktivitas ilahi begitu besar, sehingga yang terjadi adalah pesan Tuhan, suara Tuhan lewat apa? Mimpi, penglihatan, nubuat-nubuat. Tuhan akan bergerak di tengah kita dengan kuat, karena firman Allah berkata, Yesaya 41 ayat 27. Mari kita lihat. Sebagai yang pertama, aku memberitahukannya kepada Sion, dan aku memberikan orang yang membawa kabar baik kepada Yerusalem. Orang pertama, ketika Tuhan akan melakukan sesuatu atas kota Bitung, atas Indonesia, atas bangsa ini, Tuhan mencari gereja, Tuhan mencari jemaat. Bagaimana cara Tuhan berbicara? Yang pertama lewat firman-Nya, sound from heaven. Yang kedua lewat nubuatan. Yang ketiga lewat mimpi-mimpi. Yang keempat lewat penglihatan. Saudara, cara-cara ini akan Tuhan bicara kepada anak-anak Tuhan. Lewat apa? Mimpi. Saudara ingat, ketika mau kelaparan terjadi, Yusuf dapat mimpi. Ketika Yusuf juga suami Maria, Herodes mau bunuh, Yusuf dapat mimpi. Sebelum sesuatu terjadi, Tuhan telah bekerja lewat mimpi untuk memberitahukan kepada anak-anak Tuhan, ini yang akan terjadi. Tuhan tidak lagi akan menyimpan semua senjata, tapi hari-hari terakhir ini, di akhir zaman ini, Tuhan akan bergerak. Roh Kudus akan membuka, langit akan terbuka, dan saudara akan duduk di dewan musyawarah Tuhan. Lewat apa? Tuhan akan berbicara lewat penglihatan, lewat mimpi, lewat nubuatan. Alkitab mengatakan nubuatan 2 kali. Coba saudara perhatikan. Perempuan akan bernubuat, ayat 17, dan kemudian ayat 18, juga ke atas hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat. Saudara ingat, ketika Yeskel bernubuat atas tulang kering, Tuhan berkata, hai Yeskel,
bernubuatlah atas tulang-tulang kering ini. Yeskel berkata, aku katakan kepadamu, hai tulang-tulang kering. Dia mulai profesai, dia mulai katakan firman Tuhan. Ya, aku katakan kepada tulang-tulang kering, hiduplah kembali. Ya, bertemu satu dengan yang lain. Ya, tulang-tulang itu. Kemudian Allah memberikan apa? Urat. Kemudian memberikan apa? Kulit. Dan menutupinya dengan daging. Dan tulang-tulang itu saudara bertemu tapi belum bernafas. Tuhan sekali lagi bilang, bernubuat. Maka Yeskel bernubuat. Ya, datanglah nafas hidup dari 4 penjuru mata angin. Kemudian tulang-tulang itu hidup kembali. Ketiga kali Tuhan bilang, bernubuatlah kembali. Aku akan membuka kubur-kuburmu. Dan engkau akan menjejakkan kaki sebagai tentara yang besar. Rohku akan kubiarkan masuk ke dalammu. Saudara lihat. Bernubuatlah. Perkatakanlah firman saudara. Bernubuatlah, perkatakanlah firman atas negeri ini. Tuhan sedang membuka akses bagi saya dan saudara. Kuasa nubuat, kuasa mimpi, kuasa penglihatan, dan terutama yang paling atas firman Tuhan. Bagi engkau yang mendapatkan pesan Tuhan, sampaikanlah kepada pemimpin. Saudara harus tahu bergerak dalam protokoler. Kita tidak bisa menutup pintu anugerah ini. Karena Tuhan berkata, dengan Roh Kudus dicurahkan, aku akan membuka alam roh. Open heaven. Saya tidak terkejut. Kenapa saudara? Karena mimpi juga memperingatkan. Saudara ingat orang Majus. Tuhan memperingatkan mereka untuk melewati jalan lain. Mereka mendapatkan mimpi. Dan saya tidak heran. Beberapa pendoa yang berbeda memimpikan hal yang sama, mem-WA saya. Saya tertawa. Kenapa? Karena orang yang berbeda memiliki mimpi yang sama. Itu sudah terjadi di tengah-tengah kita. Saya tahu akses alam rohani sedang terbuka. Bahkan dalam beberapa waktu ini sebelum saya khotbah, WA masuk tengah malam, WA masuk hampir siang. Para pendoa telah mem-WA, kami dapat ayat ini, kami dapat ayat ini. Saya bilang persis yang saya mau khotbahkan. Kenapa saudara? Tuhan sedang meneguhkan. Ada yang mendapatkan mimpi, ada yang mendapatkan ayatnya. Ini sedang terjadi di tengah-tengah kita. Sedang bangkit sesuatu yang besar sedang terjadi. Ketika Roh Kudus dicurahkan atas Yerusalem, Yerusalem tidak pernah sama. Dulu Tuhan kritik Yerusalem. Tuhan bilang apa? Hai Yerusalem, kenapa rumahku dijadikan sarang penyamun? Ya, bukan menjadi rumah doa. Tapi sejak Roh Kudus dicurahkan, Yerusalem tidak sama lagi. Yerusalem menjadi pusat doa. Yerusalem menjadi basis doa. Mereka berdoa sampai apa saudara? Sampai ada jawaban Tuhan. Kenapa? Karena Roh Kudus sudah dicurahkan. Dulu Tuhan berfirman. Ketika Tuhan menyampaikan firman, dia berfirman. Lukas 3 ayat 23. 5 menit saya selesai. Lukas 3 ayat 23. Lukas 3 ayat 23. 2 dan 3. 2 dan 3, bukan 23. Maka pergilah semua orang, Lukas 2 ayat 2 ayat 2. Pada waktu Lukas 3 ayat 2. Lukas 3 ayat 2. Pada waktu dan Kayafas menjadi imam besar, datanglah firman Allah kepada Yohanes anak Sakaria di padang gurun. Saudara, di Yerusalem tidak ada suara Tuhan. Di Yerusalem minus firman Tuhan. Tuhan tidak mau berbicara. Kenapa? Karena Hanas dan Kayafas hidup secara duniawi. Tuhan bicara kepada siapa? Yohanes anak Sakaria. Itu pun bukan di Yerusalem, tapi di padang gurun. Tapi sekarang berbeda. Di Yerusalem kaya suara Tuhan. Di Yerusalem akses untuk hadirat Allah begitu terbuka. Di Yerusalem Tuhan menyampaikan suara Tuhan. Akibatnya saudara, Alkitab mengatakan ada mimpi, ada suara, ada penglihatan. Bahkan beberapa orang di antara jemaat, mereka berkata, Bu, sesuai dengan firman Tuhan terjadi dalam hidup kami. Apa yang terjadi? Dikepung oleh masalah. Saya katakan puji Tuhan,
Sebelum terjadi Tuhan sudah menyampaikan firman dan Tuhan sudah menyampaikan solusi. Bagaimana kalau dikepung persoalan? Itu kan firman minggu lalu. Dan kalau hari ini terjadi, lakukanlah sesuai dengan arahan firman, karena engkau pasti mendapatkan kemenangan. Ya, setiap kali Tuhan berbicara. Oleh sebab itu, bahkan sebelum COVID ini, ya, ada orang yang bermimpi dan menyampaikan, saudara, bahwa ada pintu-pintu gereja yang ditutup, tidak bisa masuk, dan terjadi kerusuhan di rumah sakit. Sebelum ini terjadi, Tuhan telah menyampaikan pesan. Tuhan telah menyampaikan lewat mimpi, lewat penglihatan. Apa yang akan terjadi Tuhan sudah sampaikan. Yang kita lakukan hanya berdoa. Bahkan beberapa orang di antara kita mau dipanggil pulang oleh Tuhan pun. Gembala Komsel telah mengatakan kepada saya bermimpi, dan terjadi 2 hari kemudian. Semua rahasia sedang Tuhan buka. Bahkan ada jemaat, mungkin ada orang yang di luar katakan, kenapa firman seperti keadaan saya? Siapa yang memberitahu? Saya bilang tidak ada yang memberitahu. Tuhan yang memberitahu. Kenapa? Karena Tuhan sedang mengasihi engkau. Tuhan menyampaikan firman ini untuk menyampaikan kepadamu bahwa Dia tahu keadaan kita. Kita bersyukur kita sedang berada dalam akses supranatural. Mimpi, ingat dengan baik, penglihatan, nubuatan, suara Tuhan. Mengajak jemaat untuk banyak baca firman Tuhan hari-hari ini. Supaya ketika Tuhan menyampaikan lewat mimpi, saudara, kita memiliki hati nurani yang bersih. Kita memiliki hubungan langsung dengan. Kemudian apa yang terjadi di Yerusalem? Yerusalem tampil baru hari-hari ini. Kenapa? Sejak Roh Kudus dicurahkan, Alkitab mengatakan ketambahan jiwa. Ada 3.000, naik 5.000. Bahkan Alkitab bilang 5.000 itu laki-laki. Saya berdoa, di pencurahan Roh Kudus ada banyak pria-pria yang akan datang kepada Tuhan. Ada banyak pria yang bangkit kembali, karena firman Allah berkata, ketika pencurahan Roh Kudus terjadi, dari 3.000 mereka menjadi 5.000 laki-laki. Saya berdoa, biarlah di Indonesia, di kota Bitung, muncul pria-pria yang takut Tuhan, muncul pria-pria yang datang pada Tuhan. Bahkan Alkitab mengatakan, Kisah 6 ayat 7, sejumlah besar imam, firman Allah makin tersebar, dan jumlah murid di Yerusalem bertambah banyak. Juga sejumlah besar apa? Imam. Siapa tuh imam? Yang dulunya menyalibkan Yesus, yang dulunya hati keras. Tapi sejak Roh Kudus dicurahkan, imam-imam ini bertobat. Inilah yang akan terjadi bagi kita hari-hari ini. Ada laki-laki yang bertobat, ada imam-imam, ada gereja yang berdoa, ada gereja yang tampil baru, ada banyak mujizat, ada banyak tanda-tanda heran. Yang paling ajaib, sekalipun Yakobus mati dibunuh dengan pedang, sekalipun Stefanus mati dirajam dengan batu, tetapi orang-orang percaya tidak kehilangan iman. Mereka tetap berdoa, padahal Yakobus mati. Mereka tetap berdoa, padahal Stefanus mati. Karena mereka tahu kalau Tuhan cuma kasih bangkit gampang. Mereka telah melihat sapu tangan daripada Petrus bisa membangkitkan orang, bisa menyembuhkan orang. Tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Jadi sampai Stefanus mati, Yakobus mati, apa yang Tuhan buat baik adanya. Ini yang paling hebat saya lihat, terjadi di gereja. Di gereja ada tantangan, Yakobus mati, Stefanus mati, tetapi tidak ada orang yang mundur dari Tuhan karena kematian orang-orang ini. Mungkin ada tantangan dalam kehidupan kita. Mungkin ada teman-teman saudara kita yang dipanggil pulang oleh Tuhan, tapi kita tidak kehilangan iman, karena kita percaya bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Bagi Tuhan segala perkara adalah mungkin. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kalau Tuhan mau membangkitkan mereka, mereka pasti bangkit. Inilah yang saya lihat di jemaat Yerusalem. Sekalipun ada tantangan, mereka tidak pernah mundur. Dan yang terakhir, di jemaat Yerusalem harus muncul orang seperti Ayub. Ayub 31, mari kita lihat. Orang-orang yang diproses. Sekaligus inilah pemimpin-pemimpin yang Tuhan cari. Ayub 31
ayat 24 sampai 28. Ayub 31 ayat 24 sampai 28. Mari baca sama-sama. Jikalau aku menaruh kepercayaan kepada emas dan berkata kepada kencana, engkaulah kepercayaanku. Jikalau aku bersuka cita karena kekayaanku besar dan karena tanganku memperoleh harta benda yang berlimpah-limpah. Jikalau aku pernah memandang matahari ketika ia bersinar dan bulan yang beredar dengan indahnya. Ayat 27. Sehingga diam-diam hatiku terpikat dan menyampaikan kecupan tangan kepadanya. Ayat 28. Maka hal itu menjadi kejahatan yang patut dihukum oleh hakim, karena Allah yang di atas telah kuingkari. Takkan pernah kau kuingkari. Saudara, ini orang-orang yang berbeda. Ayub bilang, jika kita pernah terpesona pada emas dan sayang-sayang tuh emas tuh harta, Allah telah aku ingkari. Amin. Haleluya. Orang-orang yang tidak terpikat pada kekayaan. Makanya Alkitab tulis Yudas kandas di jalan karena Yudas terlalu cinta uang. Yudas mengasihi Tuhan, ada embel-embel. Kalau diberkati, kalau enggak. Gereja telah berubah. Sekarang gereja mencari apa? Kekayaan besar, keberhasilan besar. Saya jasmani. Saya tidak meragukan Tuhan akan memberkati kita begitu rupa. Tetapi jika tujuan kita adalah perkara-perkara jasmani, kita salah. Jika tujuan kita adalah perkara-perkara jasmani, menjadi berhasil, menjadi kaya secara jasmani, menjadi banyak uang, kita salah. Kita salah tujuan. Karena berarti Allah telah kita ingkari. Makanya Tuhan tes kepada Salomo, Salomo minta jawab apa yang Anda mau minta. Salomo bilang, aku minta hikmat. Puji Tuhan, ini kalau Tuhan manusia. Karena engkau tidak meminta kekayaan. Kenapa? Karena di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Jadi saudara, mindset kita gereja Yerusalem, gereja yang dipenuhi Roh Kudus adalah gereja yang berbeda. Kekayaan bukan tujuan kita. Harta benda bukan tujuan kita. Doi bukan tujuan kita. Uang tujuan kita. Kita tidak boleh mengukur saudara berkat Tuhan dari uang, berkat Tuhan dari jabatan, berkat Tuhan dari kedudukan. Saudara, kita harus mengukur berkat Tuhan dari apa saudara? Dari kecintaan kita. Apakah hari-hari ini jemaat cinta Tuhan? Apakah hari-hari ini kita gila-gilaan dengan Tuhan? Apakah hari-hari ini sekalipun ada tantangan kita masih percaya pada Tuhan? Dan apakah hari-hari ini kita masih tetap berdoa? Itu ukuran daripada saudara kejayaan gereja. Mungkin ini konsep yang berbeda, tapi saya mendapati itulah sebabnya firman Allah bilang begini. Ayub pasalnya yang ke-42 ayat 8. Ayub 42 ayat 8. Oleh sebab itu, ambillah 7 ekor lembu jantan dan 7 ekor domba jantan, dan pergilah kepada hambaku Ayub. Lalu persembahkanlah semuanya itu sebagai korban bakaran untuk dirimu. 3 orang kan mereka. Dan baiklah hambaku Ayub apa? Meminta doa untuk kamu, karena hanya permintaannya layak yang akan kuterima. Saudara bayangkan, Tuhan bilang, ngoni pigi, orang mana ada bilang, ngoni pigi Pak Ayub, suruh Ayub berdoa, karena cuma Ayub berdoa kita mau terima. Dengan kata lain, ngoni berdoa kita mau terima. Bayangkan saudara ya, Ayub masuk dalam level ini. Ayub meminta doa untuk kamu, karena hanya permintaannya lah yang aku terima. Terpaksa nih 3 orang datang. Ayub, Tuhan bilang berdoakan 4 orang. Kenapa? Cuma ngana doa kata Tuhan mau terima. Kenapa? Karena Ayub rela dibentuk. Ayub rela diajar. Ayub rela dibenahi oleh Tuhan. Dan ternyata orang ini memiliki doa yang memiliki otoritas. Tuhan tidak bisa tolak doanya. Alkitab bilang, hanya permintaan Ayub yang akan aku terima. Saya berdoa, biarlah ketika Kingdom Vision berdoa, permintaan Kingdom Vision Tuhan terima. Apa doa kita? Tuhan mengampuni kota Bitung. Apa doa kita? Sampai hari ini, itulah orang-orang yang memiliki otoritas atas kotanya. Selama hidup Samuel,
orang Filistin tidak bisa masuk dalam hidup Samuel. Selama Kingdom Vision ada di Kota Bitung, kita berdoa, COVID tidak bertambah banyak. Kenapa? Karena ada otoritas rohani yang Tuhan lakukan di tengah-tengah kita. Saya berdoa, hai gereja Tuhan dimanapun engkau berada, bangkitlah, berdoalah, karena permintaanmu diterima oleh Tuhan. Karena apa yang kau doakan, Tuhan berkata, permintaan gerejalah yang aku terima. Gereja yang seperti apa? Gereja yang hidup ilahi, gereja yang siap aku bentuk, gereja yang membangun banyak pemimpin, dan gereja yang aktivitas ilahinya begitu kuat lewat mimpi, penglihatan. Gereja itulah yang aku terima, yaitu orang-orang yang tidak bisa dibeli dengan harta. Tuhan memberkati.